Hai guys, balik lagi di Gibah Santuy. Kali ini Neng akan menceritakan alur cerita Battle Truck de Heaven episode 23 season 4 versi novel. Jadi jika ada perbedaan dalam cerita di filmnya harap dimaklum. Jika suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Bangkit sekali lagi. Hei, jadi bagaimana kalau kamu sudah pulih? Anda ingin menyuling pil obat yang melebihi yang ada di kuali saya selama sisa waktu yang merupakan setengah dari waktu yang dialokasikan. Haha, Anda harus melakukan hal-hal sesuai kemampuan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain. Haha, Yan Li tertawa dingin sambil menatap Xiao Yan dan mengejeknya. Xiao Yan tersenyum, tetapi mengabaikan kata-kata mengejeknya. Dengan lambaian tangannya, semilir angin menghembuskan jelaga hitam di atas meja batu. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan sejumlah besar bahan obat sekali lagi benar-benar memenuhi meja batu. Tubuh Xiao Yan lurus seperti pena saat dia berdiri di depan meja batu. Tangannya perlahan terulur. Setelah keheningan singkat, sebuah nyala api berwarna hijau muncul dari tubuhnya dan melekat pada permukaan pakaiannya. Tidak lama setelah gumpalan pertama nyala api berwarna hijau muncul, kelompok api mulai terus-menerus melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api berwarna hijau telah benar-benar membungkus Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna hijau mengamuk membuatnya menjadi orang api berwarna hijau. Apakah itu semua api surgawi? Berapa banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan begitu banyak api surgawi ini? Semua alkemis di tanah terbuka tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka memandang Xiao Yan, yang hampir menjadi orang api, dengan terpana tatapan. Selama waktu itu api hijau naik di tubuh Xiao Yan, putri kecil dan Liu Ling, yang bersiap untuk mengambil pil mereka, juga terguncang sampai mereka terpana. Yan Li, yang berada di sisi lain mungkin telah mengendalikan ekspresinya dengan baik, tetapi kelopak matanya juga mulai berkedut pada saat ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa anak muda ini mampu menunjukkan kemampuan yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang setelah mengalami pukulan seperti itu. Orang kecil ini kekuatan spiritual tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di platform atas, suara menghibur Fama membawa beberapa iri saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya dibungkus api, merasa terkejut. Dia memilih jalan yang benar sebelumnya dan mendapatkan terobosan di bawah tekanan. Jenis kekuatan spiritual yang kuat ini adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk dibandingkan dengan beberapa penatua di asosiasi. Dia mendapat cukup banyak kali ini. Petik 2. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan spiritual seorang alkemis tidak bisa dilatih secara aktif dengan suatu tujuan. Itu hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak ada yang absolut di dunia ini dan selalu ada pengecualian untuk semuanya. Di benua Douki yang besar ini, ada orang-orang beruntung yang dapat memasuki berbagai kondisi aneh karena keberuntungan mereka. Di bawah kondisi-kondisi yang sangat misterius ini, orang-orang yang beruntung itu mendapatkan hadiah karena kekuatan rohaniah mereka meningkat pesat. Saat ini, yang ditampilkan Xiao Yan sangat mirip dengan kondisi semacam itu. Dengan demikian, bahkan seorang Grandmaster Alkemis seperti Fama tidak bisa tidak menjadi sedikit iri. Apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Hai Bodong menggerayangi janggutnya dan tersenyum ketika dia bertanya. Aku tidak tahu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas lembut. Aku akan tetap berpegang pada garis milikku. Semuanya harus bergantung pada kinerja Yan Xiao. Meskipun kondisi Yan Xiao saat ini spektakuler, tetapi pihak lain bukanlah orang yang sederhana. Saya khawatir akan ada kompetisi yang sangat dekat dan sengit. Petik 2. Dia akan memulai penyempurnaan. Hai Bodong sedikit mengangguk ketika matanya yang melihat tanah terbuka tiba-tiba menjadi cerah. Di tanah terbuka, Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus api, perlahan mengangkat tangannya. Sebuah nyala api berwarna hijau bergelombang keluar dengan cepat dari jarinya.
Segera, itu dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya dalam sekejap mata, nyala api yang bergolak sudah mulai menggeliat dan terbakar di dalam kuali. Saat dia melihat api di dalam kuali, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa bahan obat di atas meja batu dengan terampil dilemparkan ke dalam kuali obat pada saat yang sama. Segera, api hijau menerkam mereka, membungkusnya dan mulai membakar dan menghaluskannya dengan liar. Kali ini, penyempurnaan Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tidak lagi memiliki perasaan hati-hati atau gerakan yang menakutkan dari anggota tubuhnya saat dia melakukan tugasnya. Ketika dia mengendalikan api surgawi, dia tidak lagi ragu sedikit pun. Kehadiran yang santai dan tanpa paksaan muncul dengan samar setiap kali dia memberi isyarat dan bergerak. Kehadiran semacam ini biasanya hanya akan muncul pada nenek moyang alkemis yang sangat berpengalaman seperti Fama. Satu demi satu, bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengendalikan esensi dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana ia menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang ditempatkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan esensi yang diperlukan untuk menyaring 3 jalur Green Spirit Pill di langkah yang memuaskan. Satu demi satu, bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengendalikan esensi dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana ia menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang ditempatkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan esensi yang diperlukan untuk menyaring 3 jalur Green Spirit Pill di langkah yang memuaskan. Xiao Yan, yang sekali lagi bersorak dan mulai memperbaiki, tidak diragukan lagi telah meningkatkan atmosfer tanah terbuka ke putri kecil dan Liu Ling, yang telah menaruh banyak harapan setelah kegagalan Xiao Yan sebelumnya, memiliki kinerja yang lebih buruk daripada Yan Li karena kemampuan mereka yang lebih lemah. Dalam situasi seperti ini di mana semua orang akan melihat pihak lain menjadi juara negara mereka di depan mata mereka, pemulihan Xiao Yan, yang semua orang menaruh harapan terbesar sebelumnya, tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak orang di dunia hadirin menghela nafas lega. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari area tempat duduk di kedua sisi tanah terbuka saat ini difokuskan pada sosok manusia di tanah terbuka yang terbungkus api berwarna hijau. Sorakan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh tempat. Mendengar sorakan berisik, murid Yan Li yang gelap dan dingin melayang ke arah Xiao Yan berada. Dia mengamati cara pemurnian yang anggun dan halus dan kejutan serta ketulusan akhirnya melintas di mata Yan Li. Dari kekuatan spiritual pihak lain yang tiba-tiba menjadi lebih kuat serta kehadirannya yang anggun, Yan Li jelas mengerti bahwa anak muda ini tidak hanya pulih dari pukulan yang diterimanya dari kegagalannya, dan juga memperoleh terobosan pikirannya dari seperti situasi tanpa harapan. Kekuatan mental semacam ini benar-benar menakutkan. Orang ini memang memiliki dasar. Hanya saja saya tidak tahu orang tua mana yang mampu mengajar siswa seperti itu. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia jauh lebih luar biasa daripada murid Guhe. Hei, reputasi Pil King Guhe tidak sepenuhnya benar. Paling tidak dalam hal mengajar, ia jauh lebih rendah dari yang lain. Yan Li dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah api yang mengamuk di kuali obatnya. Dari cermin transparan kuali obat, dia bisa dengan jelas melihat bahwa pil obat yang awalnya terbentuk berputar di dalam api. Segera, saya akan berhasil. Saat dia melihat bentuk awal dari pil obat yang akan selesai, Yan Li menguatkan semangatnya. Kebanggaan samar muncul di wajahnya yang lembut. Dia benar-benar memiliki keyakinan mutlak pada pil obat yang telah disempurnakan. Tangan Xiao Yan, yang terbungkus api, berulang kali bergeser ke meja batu. Mengikuti gerakan cepat mereka, bahan obat di atas meja dengan cepat berkurang. Di sisi lain, jumlah botol giok yang mengandung esensi bahan semakin meningkat. Saat ini, pil obat yang putri kecil dan Liu Ling telah disempurnakan sudah terbentuk.
Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan mereka dan pil obat ditembakkan dari kuali obat dan disimpan ke dalam botol giok. Mereka mengamati aroma pil berwarna yang berulang kali merembes keluar dari kuali obat Yanli dan mereka berdua mendesah pelan. Segera, mereka mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke posisi Xiaoyan. Saat ini, ia telah menjadi satu-satunya yang memiliki peluang untuk melampaui Yanli. Pertanyaan tentang partai mana yang akan mendapatkan tempat juara dari pertemuan Agung Alchemis Kekaisaran Jiama kali ini, tergantung pada kemampuan yang ditampilkan Xiaoyan. Pertanyaan tentang partai mana yang akan mendapatkan tempat juara dari pertemuan Agung Alchemis Kekaisaran Jiama kali ini, tergantung pada kemampuan yang ditampilkan Xiaoyan. Namun, jika ada orang yang bisa melihat di bawah nyala api berwarna hijau di mana tidak ada yang bisa menemukan apa yang terjadi, mereka pasti akan terpana. Ini karena Xiaoyan, yang tampaknya berada dalam kondisi puncaknya dengan orang-orang dari dunia luar, saat ini sedang menutup matanya dan sedikit mengernyit. Sepintas, seolah-olah dia telah turun ke dalam kondisi setengah tertidur, setengah terjaga, misterius. Meskipun mata Xiaoyan memang tertutup, indranya mampu melihat dengan jelas setiap kejadian di dunia luar bahkan lebih jelas daripada apa yang bisa dilihat matanya. Lonjakannya dalam kekuatan spiritual dalam kuali obat bahkan telah menyebabkan dia dapat melihat dengan jelas bagaimana bahan obat secara bertahap terfragmentasi dan rusak setelah dibakar oleh api, meninggalkan jenis-jenis esensi bahan yang diperlukan di bawah suhu tinggi. Xiaoyan perlahan melembutkan napas di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pemurnian pil kali ini adalah yang pertama kali dia tidak mengandalkan Yao Lao dan belum menunjukkan puncak dan kesempurnaannya. Dalam kondisi seperti ini, Xiaoyan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menantang seorang alkemis tingkat 5. Tidak ada bahan obat yang ditutupi oleh api berwarna hijau bahkan sedikit rusak karena suhu, api surgawi, berubah dengan keinginan Xiaoyan. Pada saat ini, dia bahkan berhasil mengendalikan suhunya agar sama persis dengan yang tercatat dalam formula obat. Pemurnian selesai. Pada satu contoh, ramuan obat di atas meja batu akhirnya benar-benar disempurnakan. Baru saat itulah Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Tubuhnya diam sesaat sebelum dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan mengguncang dan memecahkan 20 botol giok di depannya. Setelah itu, kekuatan tak berbentuk menghisap esensi bahan di dalamnya dan melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Nyala api sekali lagi menjadi bergolak pada saat ini. Kali ini, waktu yang dibutuhkan untuk Xiaoyan untuk memperbaiki bahan telah berkurang hampir setengah dibandingkan dengan yang terakhir. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat. 20 esensi bahan ditambah sepenuhnya dibungkus dalam kekuatan spiritual Xiaoyan dan perlahan-lahan bergabung. Seperti air yang mengalir, waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, hanya tersisa kurang dari 1 jam hingga waktu pemeriksaan berakhir. Di sisi lain, aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yanli tumbuh semakin kaya. Pil obat yang telah disempurnakan jelas akan dibentuk. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat. 20 esensi bahan ditambah sepenuhnya dibungkus dalam kekuatan spiritual Xiaoyan dan perlahan-lahan bergabung. Seperti air yang mengalir, waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, hanya tersisa kurang dari 1 jam hingga waktu pemeriksaan berakhir. Di sisi lain, aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yanli tumbuh semakin kaya. Pil obat yang telah disempurnakan jelas akan dibentuk. Pil roh hijau 3 jalur akan berhasil. Petik 2. Fama menatap dengan penuh perhatian ke tanah terbuka ketika dia tiba-tiba berkata dengan lembut pada saat tertentu. Namun, wajahnya tidak menunjukkan penampilan santai. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Yanli dengan hanya mengandalkan pil roh hijau 3 jalur biasa. Kuali obat di tanah terbuka tempat nyala api hijau tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma pil samar tersebar dan pil obat bulat berwarna hijau yang seperti zamrud berulang kali berputar di dalam kuali. Saat pil obat diputar, nyala berwarna hijau yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, api berwarna hijau mulai menarik ke dalam tubuh Xiaoyan seperti air pasang.
Pada saat api hijau di dalam kuali hampir sepenuhnya ditarik, mulut mengunyah Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api berwarna ungu sekali lagi menyembur dengan keras sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Hati Fama tiba-tiba terangkat ketika dia melihat Xiao Yan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah tempat Xiao Yan berada. Jika Xiao Yan sekali lagi gagal kali ini, posisi juara akan benar-benar merindukannya. Pada saat yang sama, reputasi asosiasi alkemis akan rusak karena ini.